Assalamualaikum, Bapak Ibu. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join room ini. Hari ini kita kegiatannya simulasi in-house training ya. Pematerinya oleh Bapak Ardi. Nah, Siap, Ibu. sebelum kita memulai kegiatan pada sore aja ya, kegiatan pada sore hari ini, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya mau ditunjuk aja Pak Ardi atau gimana? Langsung saja, Bu. Langsung Silakan. saja ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya kita masuk ice breaking dulu ya, peregangan otak. Siapa nih yang mau ice breaking? Bu Setia boleh? Lanjutin yang tadi, Bu Setia. Iya. Oke, silakan Bu Setia. Boleh Bapak Ibu, ayo kita berimajinasi lagi ya. Mari kita berimajinasi. Tadi kan sampai mejanya ya. Meja, ya meja. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu kan melihat meja tersebut. Kemudian ternyata di atas meja itu ada sebuah vas bunga. Bapak Ibu bayangkan dulu ya vas bunganya. Siap, Nah, Ibu. menurut Bapak Ibu, dalam bayangannya vas bunganya itu terbuat dari apa? Boleh diutarakan terbuat dari apa? Keramik kayaknya, Bu ya. Oke, Pak Ardi dari keramik. Bulan dari apa, Bulan? Apa? Dari Vas marmer. bunganya terbuat dari apa? Dari marmer. Dari marmer. Bu Teti, boleh? Dari apa? kaca gitu, Bu. Kaca. Dari kaca. Mewah-mewah semua ya ini di gubuk ya. Traveling jauh. Bu Ida. Bu Ida. Dari tanah liat. Dari tanah liat. Oke, dari tanah liat. Kemudian ternyata Bapak Ibu di dalam vas bunga itu ada menurut bayangan Bapak Ibu ada airnya atau tidak? Kalau Tidak. misalnya dalam kosong boleh jawab kosong, kalau ada airnya setengah, misalnya boleh jawab setengah, yang penuh boleh jawab penuh. Nggak ada ya? Ada penuh. Nggak ada. Bu Teti penuh, Bulan kosong, Pak Ardi kosong, Bu Ida? Ada. Kosong. Ada. Setengah atau penuh, Bu Ida? Nggak ada, Bu, kosong. Oh, nggak ada kosong, maaf. Nah, gambaran dari jawaban yang Bapak Ibu jawab tadi adalah kalau yang vas bunga terbuat dari apa? Untuk bahan-bahan yang cepat pecah, cepat rusak, itu artinya, dan sepertinya mayoritas semuanya menjawabnya seperti itu ya. Itu artinya ketika ada masalah, orang ini cepat putus asa, cepat down, cepat merasa bahwa dirinya tidak sanggup lagi gitu. Nah, untuk air, tadi ada yang jawab kosong, ada yang jawab setengah, ada yang jawab penuh. Untuk yang jawab kosong, sepertinya dia menganut, ya jalanin aja lah gitu ya. Benar. Apapun yang terjadi, jalanin aja lah. Jalanin aja. Kalau yang setengah nggak ada ya? Kalau yang penuh artinya ketika dia punya keinginan, apapun jalannya, biasanya dia kekeh gitu Pak, Bu, kekeh untuk betul nggak Bu Teti? Betul Ibu. Seperti itu. Betul Ibu. Gitu ya Bapak Ibu, sekian ice breaking-nya pada hari ini. Terima kasih. Bu Setia. Bu Setia. Iya boleh. Kalau yang setengah itu apa ya, Bu ya? Kalau setengah itu kadang gini Pak ilustrasinya. Kalau misalnya kita punya keinginan ya, kita Pak Ardi mau menabung untuk membeli handphone seharga 7 juta misalnya. Kemudian Pak Ardi menabung sampai dengan uangnya cukup 7 juta rupiah. Kemudian Pak Ardi berpikir, sayang juga ya ternyata kalau dibeliin handphone, gimana kalau dibeliin ini, akhirnya
keinginannya tidak terpenuhi, tapi uangnya habis entah kemana. Nggak konsekuen ya Bu ya. Iya betul. Baik, terima kasih Bu Setia. Terima kasih. Terima kasih Bu Setia atas ice breakingnya yang sangat memotivasi dan menginspirasi gitu ya. Tebak-tebakan tapi isinya daging gitu ya. Nah, acara yang selanjutnya kita masuk ke pemateri, yaitu Pak Ardi. Kepada Pak Ardi dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bu Teti. Baiklah Ibu-Ibu, hari ini saya akan memberikan materi tentang tantangan atau kendala dalam pengoperasian teknologi di bidang pembelajaran. Baik, dari cerita ice breaking yang Ibu Setia sampaikan tadi, saya yakin sudah nampak satu pemanfaatannya teknologi dalam kehidupan kita, yaitu kemungkinan Bu Setia mendapatkan cerita atau ice breaking yang didapatkan dari teknologi, pemanfaatan teknologi. Bagaimana, benar Bu Setia? Ya, itu salah satu manfaatnya. Namun dalam kesehariannya, sampai ke materinya, sebentar Ibu ya. Dalam kenyataannya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi itu sangat luar biasa cepat, Bu, dengan kemajuan yang begitu pesat. Tidak bisa dihindarkan lah. Perangkat teknologi seperti komputer, gadget seluler, dan internet sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan menggunakan teknologi itu sekarang tuh penggunaan teknologi itu bukan lagi barang mewah seperti tahun sebelumnya, Ibu. Sekarang rata-rata orang punya laptop, rata-rata orang punya gadget gitu dalam kesehariannya. Dan perkembangan teknologi yang cepat itu berpengaruh besar terhadap semua bidang kehidupan manusia, Bu, termasuk di bidang pendidikan. Kadang-kadang sekarang siswa kita itu jauh lebih mengenal teknologi, jauh lebih mengenal aplikasi dibandingkan pendidiknya. Dan kita tidak boleh stuck di situ, kita harus berkembang juga, kita harus update, kita juga harus upgrade pengetahuan dan kemampuan kita dalam berteknologi, Bu ya. Baiklah, sehubungan dengan itu Bapak Ibu, maka penting sekali bagi guru menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajarannya. Di samping itu, menguasai dan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran adalah tuntutan kompetensi guru. Ini dari kutipan yang saya ambil, Bu ya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, bahwa guru harus memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Pada kompetensi profesional dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya seorang guru harus diantaranya menguasai dan memanfaatkan TIK. Jadi ini aturan pemerintah, Ibu. Dalam pembelajaran dikatakan dalam prinsip pembelajaran kurikulum 2013 bahwa pemanfaatan TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Tentu kalau seandainya kita masih balik atau flashback ke 10 tahun yang lalu, pembelajaran masih tidak terlalu sering menggunakan aplikasi atau menggunakan gadget, teknologi, kita biasanya mencatat di depan papan tulis. Pindah kelas, catat lagi. Besok untuk mengingatkan siswanya lagi, catat lagi. Sedangkan seandainya kita punya kemampuan berteknologi, saya yakin akan membantu dengan sangat luar biasa di situ, Ibu. Ibu tidak perlu lagi mencatat, tinggal cari filenya, tampilkan ke depan layar, selesai. Atau misalnya mau share tugas, tidak lagi harus bertemu dengan siswanya, tinggal lewat WhatsApp, atau misalnya Zoom meeting atau Gmeet, bisa selesai. Namun kendalanya sekarang, kita lihat apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengoperasian teknologi bagi pendidik. Kita lanjut ke slide selanjutnya, Bu Teti. Ya, satu. Kendala atau tantangannya yaitu Bapak Ibu, sarana dan prasarana pendukung yang terbatas. Kalau misalnya seandainya gurunya memiliki sarananya, nanti di siswanya belum tentu memiliki komputer, misalnya untuk pribadi masing-masing harus bertemu di sekolah saja dulu. Kalau gurunya mungkin
punya mungkin sarana prasarananya itu ya hasil kita meminjam terlebih dahulu begitu, belum mampu untuk dipenuhi secara masing-masing guru oleh sekolah. Mungkin punya pribadi masing-masing Ibu ya, Bapak. Yang kedua, pengetahuan teknis guru tentang teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas. Mungkin punya secara teknologinya atau barangnya, komputernya, punya HP-nya, namun belum mahir untuk menggunakan gadget tersebut atau komputer tersebut. Yang ketiga, yaitu ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Di masing-masing daerah tentunya memiliki perbedaan ketersediaan internet, Bapak Ibu ya, dan sinyalnya pun berbeda-beda gitu Bu ya. Nomor 4, yaitu ketersediaan listrik. Terkadang kalau sudah mati listrik itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan secara permasalahannya. Gitu. Ya baik, selanjutnya nomor 5 Ibu. Selanjutnya Bu Teti, minta tolong. Slide selanjutnya Bu. Ya, nomor 5 itu. Ini nih yang agak lebih ke pribadi gitu ya. Ketakutan dan pertimbangan dampak negatif dari penggunaan alat berupa HP dan laptop di sekolah. Terkadang-kadang penyalahgunaan ini sering sekali kita temukan pada siswa-siswa kita, tidak hanya untuk menggunakan saat belajar, namun mereka sudah mulai menggunakannya untuk hal-hal yang di luar pembelajaran. Contoh, kalau jam kosong, laptopnya, atau misalnya ketika guru menjelaskan, sempat-sempat untuk membalas WhatsApp-nya, chat-chatan, atau misalnya nanti memvideokan, atau misalnya nanti laptopnya digunakan untuk menonton film di kelas. Ya jadinya saya pernah dengar itu tahun berapa, agak lupa, tapi saya ingat sekali itu beberapa pemerintah daerah melarang untuk membawa HP beberapa siswa di sekolah, untuk siswa, melarang untuk menggunakan handphone di sekolah. Nanti dititipkan, setelah itu nanti sepulangnya diambil atau tidak membawa sama sekali. Untuk yang nomor 6, kurangnya pelatihan TIK bagi guru, sama seperti saya yang saya rasakan sebelum-sebelumnya, menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom itu masih kagok awal-awalnya bagaimana cara share, bagaimana cara merekam audio videonya, bagaimana cara berkomunikasi dengan yang lain, mute, bagaimana cara menampilkan video atau tidak menampilkan videonya. Baik, cukup jelas Bapak Ibu? Nah, materi hari ini. Mungkin ada tambahan tantangan atau kendala yang Bapak Ibu alami di sekolahnya mungkin. Ibu Teti, Bu Wulan, Bu Setia, atau Bu Ida? Boleh, Bapak. Suara saya ada, Pak? Ada, Ya, Bu ada. Setia, Terdengar, silakan. Sama ya Pak, sepertinya di sekolah saya pun, sekolah saya sama sekolah pedalaman gitu ya Pak, yang sinyal saja kadang tidak ada sama sekali gitu, cuma ada Telkomsel aja di sana gitu Pak. Nah, melihat tuntutan dari pemerintah yang sangat besar, saya juga khawatir Pak, soalnya bahkan di sekolah saya anak-anak muridnya belum ada yang belum bisa mengoperasikan komputer gitu Pak, laptop gitu. Media sosial pun terbatas, kayak mungkin anak-anak di kota sana sudah pada tahu apa itu Instagram gitu ya. Di sekolah saya bahkan ada yang sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan media sosial Instagram gitu Pak. Untuk melihat tuntutan dari pemerintah yang sebegini besarnya, saya jadi takut apakah pertama saya dari diri saya sendiri, dari selaku guru ya bisa atau tidak mengikuti ini. Kemudian tantangan terbesarnya juga anak-anak murid saya gitu yang di sekolah pedalaman. Apakah mereka bisa dengan cepat mempraktekkan pembelajaran daring seperti ini dengan platform yang kita guru pun perlu belajar gitu ya Pak ya. Nah, seperti itu mungkin tantangannya untuk di sekolah saya. Siap, terima kasih Bu Setia. Baiklah, sebelum saya lanjut ke Bu Teti, Bu Wulan, atau Bu Ida untuk menyampaikan apa kendala atau tantangannya tentang teknologi ini, saya akan tanggapi dulu tentang kendala yang dialami Bu Setia. Saya rasa ini bukan pilihan. Ini bukan pilihan, tapi ini satu keharusan. Jadi tidak misalnya, oh saya tidak bisa menggunakan komputer, saya mau mencatat saja di kelas. Oh, saya tidak bisa menggunakan aplikasi Gmeet. Nanti saja saya bertatap muka dengan siswa saya.
Ini bukan pilihan, tapi ini sebuah keharusan. Jadi kita tetap harus berkembang, kita tetap harus mengikuti teknologi yang sekarang, agar nanti kita tidak tertinggal jauh oleh zaman. Seperti itu, Ibu Setia ya. Baik, Ibu Wulan, mungkin apa kendala yang ada di sekolahnya, Ibu? Atau dalam kepribadian Ibu? Ibu? Menurut saya kan ini ya Pak, dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun itu selalu ada perubahan, ada aplikasi-aplikasi baru. Nah, takutnya saya itu sebagai pengajar itu tidak terkejar gitu Pak, saking banyaknya aplikasi yang harus saya pelajari ataupun saya gunakan gitu Pak. Mungkin itu kendala dari saya. Takutnya tidak bisa mengikuti. Mungkin begitu Pak Adi. Kendala dari diri saya gitu. Pak Ardinya sepertinya terhempas ya? nih, Ibu. Iya. Pak Ardi. Ya sudah. Terima kasih Bu Wulan atas tanggapannya ya, tambahannya. Pak Ardinya sepertinya tidak ada, terpental Bapak Ibu. Komat. Kita cukupkan saja mungkin ya Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Ardi bisa menjadi pengalaman pengetahuan baru ya untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup kegiatan ini dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.